Salam Pramuka. Baik kakak-kakak, adik-adik, kesempatan ini saya akan mengenalkan tanda pengenal pada seragam pramuka. Pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti seluruh siswa mulai dari SD hingga SMA. Oleh karena itu, sudah semestinya setiap siswa mengetahui apa saja tanda pengenal pada seragam pramuka yang mereka kenakan dalam setiap kegiatan. Kalau diamati dengan seksama, pada seragam pramuka menempel tanda-tanda pengenal yang memiliki arti berbeda. Tanda pengenal pada seragam pramuka tersebut berfungsi sebagai tanda kecakapan yang dimiliki pemakainya, identitas diri, tanggung jawab, dan juga merupakan penghargaan. Dengan mengetahui apa saja tanda pengenal yang terdapat pada seragam pramuka, maka diharapkan siswa bisa menjadi lebih paham dan mengenal baik tentang pramuka. Macam-macam tanda pengenal di seragam pramuka. Di dalam pramuka terdapat beberapa tingkatan, yaitu siaga, penggalang, penegak, pandega, dan pembina. Model seragam pramuka pada setiap tingkatan tersebut juga berbeda, begitu juga dengan tanda pengenalnya. Nah, supaya kamu lebih paham, simak macam tanda pengenal pada seragam pramuka berikut ini. Yang pertama, tanda umum. Tanda umum yaitu tanda pengenal pada seragam pramuka yang sifatnya umum dan merupakan atribut yang memang selalu digunakan oleh seluruh anggota pramuka dalam setiap kegiatannya. Tanda umum terdiri dari tanda pelantikan. Tanda pelantikan berupa lambang gerakan pramuka yaitu tunas kelapa dengan warna dasar coklat tua dan tulisan kuning emas. Tanda ini dipasang pada saku atau kerah baju bagian kanan. Selanjutnya, tanda pandu dunia. Tanda ini memiliki warna ungu yang umumnya dipasang pada saku ataupun kerah baju sisi kiri atas. Tanda ini disebut juga dengan WOSM atau singkatan World Organization Scout Movement. Sini ada kita lihat contoh pada pakaian ataupun baju penggalang baik putra ataupun putri tentang pemakaian tanda pelantikan dan tanda umum. Untuk putra, tanda pramuka dunia berada pada atas setelah nama, dan tanda pelantikan berada di saku kiri. Untuk putri itu berada di kerah. Tanda pelantikan juga dipasang di kerah. Yang selanjutnya, tanda tangan leher ataupun hasduk. Setiap memakai seragam pramuka pastilah harus dilengkapi dengan setangan leher atau hasduk. Saat ini terdapat perbedaan mengenai hal tersebut. Sebelumnya, anggota pramuka putri menggunakan hasduk yang berbentuk seperti pita memanjang. Namun sekarang setangan leher yang dipakai sama antara putra dengan putri. Setelah hasduk kita ada tanda topi, yaitu tanda yang menempel pada topi sekaligus sebagai pengenal tingkatannya.
Tanda topi biasanya berbentuk pin yang ditempelkan pada berbagai jenis topi pramuka, yaitu pet, topi dari anyaman rotan, topi baret, dan topi bone. Contoh penggunaan tanda topi pada pramuka untuk putra dan putri. Di sini untuk siaga berlatar hijau, penggalang merah, penegak kuning, dan pandega atau biasanya warna coklat. Ini ya. Untuk putri, siaga putri, penggalang putri, penegak putri, dan pandega putri. Selanjutnya untuk putra ada di baret sama. Untuk siaga berlatar hijau, penggalang berlatar merah, penegak berlatar kuning, pandega berlatar coklat. Dan untuk pembina dipasang di peci ataupun di pet. Tanda harian ya, tidak jauh dari berbeda dari tanda umum yaitu berupa gambar cikal atau tunas kelapa dengan warna kuning emas, biasanya dibordir dan ditempelkan pada bagian kerah baju seragam pramuka. Bahkan ada yang terbuat dari logam sampai emas. Selanjutnya tanda satuan. Ini ada yang pertama lencana wilayah. Lencana wilayah berupa lambang dari wilayah atau daerah di mana kita menjadi anggota pramuka saat ini. Penempatannya pada sisi lengan atas baju bagian kiri. Ini kita lihat contohnya. Peta wilayah. Peta wilayah, di dekat lencana wilayah terdapat peta berupa lokasi kabupaten di mana kamu menjadi anggota pramuka. Peta wilayah berbentuk pelengkung. Ini ada contoh, kita lihat tanda panah. Selanjutnya pita nomor. Pita nomor berisi kode angka tertentu berdasarkan wilayah kuartir cabang atau gugus depan. Letaknya ada di antara pita dan lencana wilayah. Itu terlihat di tanda panah ya. Selanjutnya tanda satuan pertingkatan. Tanda pengenal ini menunjukkan tingkatan yaitu siaga, penggalang, penegak, maupun pandega dan satuan karya. Peletakannya di lengan baju. Untuk tanda satuan ini ada untuk siaga berupa barung, tanda barung, barung merah, barung putih. Untuk penggalang putri biasanya dengan tanda bunga, dan untuk putra dengan gambar-gambar hewan. Untuk penegak ada pendobrak, pelaksana ya. Untuk selanjutnya ada saka dan juga ada sako. Tanda jabatan merupakan yang menonjol jabatan anggota pramuka antara lain yaitu tanda pemimpin utama, pembina, pembantu pembina, dan sebagainya. Di sini ada tanda untuk tanda jabatan untuk siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Contoh untuk siaga ada pemimpin barung utama, pemimpin barung, dan wakil pemimpin barung. Untuk penggalang, pemimpin regu utama atau pratama, ada ketua regu dan wakil ketua regu. Untuk penegak ada pemimpin sangga utama ataupun pradana, ketua sangga dan wakil ketua sangga. Untuk pandega, ketua racana, ketua satuan ya, wakil ketua satuan. Selanjutnya ada pengurus pramuka, penegak, dan pandega. Ini tanda jabatan Dewan Ambalan, Dewan Racana, Dewan Kerja Ranting, Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Daerah, dan Dewan Kerja Nasional.
Yang selanjutnya tanda satuan karya. Ada ketua ataupun ketua saka ya, ketua saka, ketua krida, wakil ketua krida, pembina saka, pamong saka ya. Selanjutnya ada pembina pramuka, pembantu pembina pramuka dan pembina budap. Ada pelatih KPD, pelatih KPL, ada juga korp pelatih. Untuk andalan, ada andalan ranting, andalan cabang, andalan daerah, andalan nasional. Untuk majelis pembimbing, ada Mabisa atau Majelis Pembimbing Desa, ada Mabigus, Majelis Pembimbing Gugus Depan, Majelis Pembimbing Ranting, Majelis Pembimbing Cabang atau Mabicab. Untuk daerah ada Majelis Pemimpin Daerah, Mabida, dan Mabinas, Majelis Pemimpin Nasional ataupun Majelis Pemimpin Saka ya. Yang selanjutnya tanda kecakapan dalam pramuka. Tanda kecakapan dalam gerakan pramuka adalah tanda-tanda yang dikenakan pada pakaian pramuka yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap dan usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usia. Yang pertama, tanda kecakapan umum atau TKU adalah bagian dari sistem tanda kecakapan dalam gerakan pramuka di samping TKK. Tanda kecakapan umum ataupun TKU diberikan setelah seorang anggota gerakan pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum dalam tingkatannya masing-masing. TKU hanya berlaku bagi anggota pramuka, siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Tidak berlaku bagi seorang pembina pramuka andalan ataupun anggota dewasa lainnya. Yang selanjutnya adalah tanda kecakapan khusus ataupun TKK. TKK adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan seorang peserta didik dalam suatu bidang tertentu. TKK bersifat opsional bagi peserta didik, sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta didik lain. Jumlah TKK saat ini mencapai puluhan, dan kemungkinan akan ditambah seiring dengan kemajuan teknologi. Untuk memperoleh suatu TKK, seorang pramuka harus mampu menyelesaikan syarat kecakapan khusus dalam bidang tersebut. Selanjutnya adalah Pramuka Garuda. Pramuka Garuda ialah tingkatan tertinggi dalam setiap golongan pramuka peserta didik, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Pramuka Garuda diatur dalam keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 038 tahun 2017 tentang petunjuk penyelenggaraan Pramuka Garuda. Bisa kita lihat contoh di sini ada 4 tanda Pramuka Garuda. Untuk siaga berlatar hijau, penggalang berlatar merah, penegak berlatar kuning, dan untuk pandega berlatar coklat. Sedangkan pita untuk tanda Pramuka Garuda adalah merah dan berlis putih.